Masari dari kelompok A4 dengan NIM G0023079. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi sistem pencernaan. Yang pertama, untuk anatomi itu pencernaan itu dibagi menjadi 9 regio dan 4 regio. Untuk 9 regio sendiri itu ada hipokondriaka dextra, kemudian epigastrika, kemudian ada hipokondriaka sinistra, kemudian ada lumbar dextra, kemudian ada umbilikal, kemudian ada lumbar sinistra, kemudian ada iliaka dextra, hipogastrika, iliaka sinistra. Kemudian dia tuh dibagi dengan garis horizontal itu ada subcostalis, terus intertubercularis. Kemudian untuk yang vertikal itu ada dua ini, sama dia tuh medioclavicularis. Untuk yang Petregio sendiri itu ada kuadran kanan atas, kanan bawah, kiri bawah. Dia tuh dibagi dengan linea transumbilicalis sama linea mediana. Dan untuk lapisan dinding abdomen sendiri itu ntar ada anterolateral sama posterior. Bedanya apa? Yang untuk anterolateral itu ada fascia profunda dan transversalis, sedangkan di posterior itu tidak ada. Untuk di lapisan di anterolateral sendiri itu di pertama ada kulit, kemudian dua ada kemudian yang kedua ada fascia superficialis. Itu dibagi menjadi dua fascia. Yang pertama ada scarpa sama Kemper. Kemudian untuk yang ketiga itu ada fascia profunda. Itu tuh kayak lapisan tipis di antara fascia superficialis sama nanti dia sama musculus itu. Kemudian untuk yang keempat ada musculus aponeurosis. Itu terdiri dari flat muscle sama vertical muscle. Untuk flat muscle sendiri itu ada obliquus externus sama internusnya dari abdominis, kemudian ada obliquus transversus abdominis. Kemudian untuk yang vertical muscle sendiri itu ada rectus abdominis sama pyramidalis. Kemudian untuk yang kelima itu ada fascia transversalis, kemudian yang keenam ada fascia extraperitonealis, kemudian yang terakhir tadi ada peritoneum parietal. Maaf, udah skip. Oke, untuk fascia superficialis sendiri itu di superior umbilicus kedua lapisan bersatu, di inferior umbilicus itu kedua lapisan dapat dibedakan. Pada pria itu dia tuh bisa jadi fascia dartos ya, dartus. Kemudian untuk para perempuan merupakan komponen labium maius pudenda. Kemudian untuk fascia profunda sendiri itu berupa jaringan ikat tipis yang melapisi tiap muskulus. Dia tuh tidak terlalu terlihat kecuali di dalam musculus transversus abdominis, fascia transversalis. Untuk musculus aponeurosis tadi sudah saya jelaskan. Untuk flat muscle itu ada obliquus internus, obliquus externus, dan transversus. Untuk yang vertical muscle itu ada rectus abdominis dan musculus pyramidalis. Dan untuk musculusnya itu ada di sini. Di yang ini tuh rectus abdominis, kemudian yang ini, yang di samping ini tuh obliquus externus. Kemudian untuk pyramidalis tuh di sini. Ini yang kecil ini obliquus internus nih yang ke atas gini miring. Kemudian tadi kan udah ini. Yang ini ada musculus oblique internal abdominis nih. Yang ini nih nutupnya aponeurosisnya. Kemudian untuk fascia sendiri merupakan lanjutan dari fascia profunda yang memagari fascia transversalis itu merupakan lanjutan dari fascia profunda yang memagari cavitas abdominalis dan sangat terlihat di sebelah dalam musculus transversum abdominalis. Untuk fascia extraperitonealis itu sendiri itu ke anterior itu ada fascia preperitoneal, kemudian ke posterior itu ada fascia retroparietal. Terdapat dua viscera. Yang pertama ada viscera retroparietal, yang kedua ada viscera intraperitoneal. Untuk peritoneum parietal sendiri itu peritoneum visceral, itu lapisan peritoneum yang melapisi langsung permukaan organ viscera abdominis. Kemudian untuk peritoneum parietal itu lapisan yang melapisi bagian dalam dinding abdomen dan menjadi bagian dari dinding abdomen. Untuk cavum peritoneum et major itu di sini, sebentar di sini akan berhubungan dan membentuk foramen epiploica Winslow. Itu menghubungkan tuh
menghubungkan dari peritoneum mayor dan minor. Dan untuk posterior sendiri tuh lapisan itu diurutkan dari awal tuh, dari ada kulit, kemudian fascia superficialis dorsi, kemudian ada musculus, itu ada 4 lapisan, kemudian ada 4 fascia extra peritonealis, kemudian ada peritoneum parietal, seperti itu. Ini susun ya, tambahan gambar aja di sini. Tadi kan dijelasin muskulus-muskulusnya. Nah, di sini tuh ya jelasnya di sini. Ini saya ambil dari Netter ya. Capek dulu. Next topic, yuk lanjut. Nah, di sini saya akan bahas tentang rektum. Rektum itu secara skletopis itu terletak setinggi vertebra S3 di linea mediana sebelah anterior dari sakrum. Rektum terdiri itu terbagi menjadi 2, rektum propium dan canalis analis. Sisi luarnya terdapat flexura sacralis dan flexura peritonealis. Untuk sisi dalamnya itu ada tunika mukosa, terdapat lipatan-lipatan transversal yang disebut sebagai plicae transversalis recti atau Hosen. Batas antara rektum propium dengan canalis analis disebut ampula recti. Untuk analis itu terletak di bawah diafragma pelvis dan berakhir di anus. Untuk yang kedua itu kanal dibagi menjadi 3 segmen. Yang pertama ada zona columnaris, itu lipatan longitudinal dari corpus cavernosum, epitelia communer atau cuboid. Kemudian yang kedua itu ada pecten analis, epithelium squamous kompleks non cornifikasi yang menimbulkan zona putih di mukosa atau zona alba. Kemudian garis superior pada zona ini disebut linea pectinate. Istilah medisnya itu linea dentata. Kemudian terdapat valvula annals. Kemudian yang terakhir ada zona cutanea, itu tuh kulit eksternal dibatasi secara tidak konsisten oleh linea anocutanea. Dia itu zona. Kemudian yang terakhir ada zona, ini tambahan aja, hemorrhoidals, tempat benjolan hemorrhoid. Dia itu karena pelebaran hemorrhoidals itu internal hemorrhoid terjadi di antara linea pectinate, sedangkan eksternal hemorrhoid itu terjadi di bawah linea pectinate. Kemudian ini yang ketiga itu ada pada permukaan dapat dijumpai, itu yang pertama ada columna rectalis atau analis, Morgagni, lipatan tunika mukosa longitudinal karena anastomos dari arteri dan vena, cabang-cabang dari pars intramuscularis arteri rectalis superior. Kemudian yang kedua itu ada valvulae annals, itu pelipatan mukosa menghubungkan tiap 2 kolumna pada bagian caudal. Untuk yang ketiga itu ada sinus rectalis, cekungan di antara valvulae annals. Kemudian untuk di sini tuh ada otot sphincternya, itu ada sphincter ani internus, kemudian yang kedua ada musculus corrugator ani, kemudian yang ketiga ada musculus sphincter ani externus, kemudian yang terakhir ada musculus puborectalis. Untuk otot sphincter ini bisa dilihat di sini tuh rektum ya. Ini ada levator ani, kemudian ada sphincter ani externus nih di sini nih. Nah ini sphincter ani externus, kemudian ini juga sphincter ani externus, ini pokoknya sphincter ani externus. Untuk yang internus itu di sini internus. Kemudian corrugator cutis ani itu di sini, corrugatornya nih yang bawah seperti itu. Kemudian ini tuh neurovaskularisasinya itu di awal itu dari aorta abdominalis, itu dia bercabang ke sini, itu nanti jadi aorta rectalis media, ada media di sini. Terus di sini ada aorta epigastrica inferior. Kemudian di sini tuh ntar ada obturator internus, ini otot ya, musculus ya, itu dia yang ngikat di sini. Kemudian ini ada vena cava inferior untuk venanya sendiri.
vena cava inferior itu bercabang menjadi di sini tuh ada iliaca communis, kemudian ada sacralis mediana di sini nih yang ke tengah ini kecil, kemudian di sini ke sini tuh ada iliaca interna, vena iliaca interna ini kalau yang ini rectalis superior, ini beda ya pusatnya, jadi ntar dia menjalar ke sini, di sini jadi masih rectalis inferior nih, masih ini nih, seperti itu. Untuk yang arteri tadi balik lagi, di sini ada arteri obturatoria accessoris nih di sini nih, jadi dia nempel ke bagian dari pelvis kok sih nggak tahu, saya lupa. Ini ada rectalis mediana nih, tadi udah saya sebutin kan anus nih, di sini ada sphincter ani seperti itu. Oke, lanjut ke materi terakhir. Di sini tuh kita membahas peritoneum lagi ya. Yang tadi kan sudah dibahas, itu ada intraperitoneal dan rektoperitoneal. Mereka itu ada selaput yang melapisi dinding perut bagian dalam sebagai pembatas dari organ-organ di dalam perut. Untuk rektoperitoneal sendiri itu ada singkatannya yang buat mempermudah aja sih. Jadi kita lebih mudah dengan menghafal retro. Jadi sisanya dari retro itu pasti intraperitoneal. Peritoneal ya benar. Untuk yang pertama itu ada S suprarenal gland, yang kedua ada aorta, kemudian yang D itu duodenum, tapi dia kecuali pas superior, jadi inferior ya. Kemudian yang P itu pankreas, itu tuh kecuali kaudanya, jadi ujungnya itu enggak. Yang kauda itu kan masuk ke regio hypochondriaca sinistra, itu enggak. Kemudian ada ureter, kemudian C ada colon, itu ascendens sama descendensnya. Kemudian ada kidney, K kidney, kemudian E itu esophagus, yang terakhir ada rectum, itu disingkat jadi sephaker. Untuk duplicator peritoneum sendiri itu ada mesenterium, momentum, dan ligamentum peritonei. Untuk mesenterium sendiri itu dia tuh ngikat organ-organ visceral itu ke belakang, bagian belakang abdomen, jadi lateral gitu. Kok lateral? Posterior itu jadi nempel ke dinding belakang abdomen. Kemudian untuk momentum sendiri itu ada maius itu ada 4 ligamen, kemudian yang minus itu ada 2 ligamen. Untuk ligamentum peritoneal sendiri itu ada di hepar, itu ada ligamentum falciform, itu di tengah kayak hepar gitu. Kemudian ada ligamentum hepatoduodenal, itu ngubungin hepar sama duodenum. Kemudian ada ligamentum gastrohepatica, itu ngubungin hepar sama gastrik. Kemudian untuk gaster itu ada ligamentum gastrosphrenica, itu setahu saya itu di atas ya, lupa saya. Kemudian ada gastrosphrenica, itu bisa dibilang juga gastro lienalis, jadi itu ngubungin dengan lien. Kemudian ada gastropolica, itu ngubungin gastrik dengan kolum. Untuk ada apa itu greater sac, itu di human anatomi manusia itu greater sac itu, atau biasa disebut dengan general cavity of abdomen atau peritoneum itu or of the peritoneal cavity proper is the cavity in the abdomen that is inside the peritoneum but outside the lesser sac. Untuk lesser sac sendiri itu, the lesser sac, also known as the omental bursa, is a part of the peritoneal cavity that is formed by the lesser and greater omentum. Kemudian untuk foramen Winslow itu apa? Itu tuh kayak ngehubungin antara greater sac sama lesser sac. Jadi itu di cavum greater sac dan lesser sac itu dihubungin dengan foramen Winslow. Foramen Winslow itu ada salah satunya komunikasi alami antara rongga peritoneum yang lebih besar dari kantung yang lebih kecil. Juga dikenal sebagai foramen epipleika atau foramen omentum. Jendela kecil ini dijelaskan oleh Jacob Winslow dalam publikasi tahun 1732. Expositionnya Anatomique de la Structure du Corps Humain, ini tuh bukunya ya. Oke. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mungkin memang kurangnya banyak banget.
tapi insya Allah bisa dimengerti lah ya. Ya, seperti itu sih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.